Karen melihat tangannya David ini sudah diperban dan suaminya Karen juga melihat ada luka di kepalanya David. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya. Hari ini kita akan membahas sebuah kasus yang pernah terjadi di Amerika Serikat tentang hilangnya seorang istri chef dari restoran secara tiba-tiba, dan kasusnya sempat tidak terpecahkan selama 1 tahun lebih sebelum akhirnya pelaku bisa ditangkap. Tragisnya lagi, jenazah korban sama sekali tidak bisa ditemukan sampai hari ini. Kira-kira di mana jenazahnya disembunyikan dan apa yang sebenarnya terjadi? Jangan kemana-mana karena hari ini kita akan membahas kasus mengerikan hilangnya Dawn Vince. Jadi dulu ada seorang wanita yang bernama Dawn Marie Papin yang punya nama panggilan sebagai Pixie. Dia berasal dari Burlington, negara bagian Vermont, Amerika Serikat, yang lahir pada tanggal 16 Maret 1970. Di usianya yang ke-25 tahun, dia berkenalan nih dengan seorang pria bernama David Vince yang berusia 31 tahun saat itu. David adalah duda dengan 3 orang anak yang baru bercerai dari istrinya dan sedang mengalami trauma berat karena perceraian itu. Setelah mereka berkenalan, rupanya Dawn berhasil membuat David perlahan-lahan sembuh dari traumanya dan melihat bahwa Dawn sebagai wanita yang berhasil menggantikan posisi mantan istrinya. Akhirnya di tahun 1997 keduanya pun menikah. Walaupun selama pernikahan mereka tidak dikaruniai anak, tapi keduanya punya cita-cita yang sama, yaitu membangun sebuah bisnis restoran untuk menjadi pemasukan utama mereka. David yang memang berbakat dan terampil dalam memasak kemudian mengambil tugas sebagai kepala koki di restoran. Sementara Dawn bertugas mengurus operasional. Restoran pertama yang mereka miliki berada di Pulau Anna Maria yang terletak di pesisir Manatee County, negara bagian Florida. Karena memang mereka pindah ke sana setelah menikah. Di pulau itu, mereka membuka restoran bernama Beach City Market dan membuka restoran lain bernama Island Kitchen and Market. Tapi karena mereka berdua kurang berpengalaman dalam hal manajemen restoran, akhirnya mereka harus menutup kedua restoran itu, guys. Bukan hanya menutup bisnis mereka saja, tapi David juga tersandung masalah hukum di tahun 2005 karena kepemilikan narkoboy. Setelah beberapa tahun mendekam di penjara, akhirnya David dan Dawn harus terusir dari pulau itu karena catatan hukumnya David. Sehingga mereka menetap di kota Lomita, negara bagian California, dan memulai hidup baru di sana. Mereka pun membuka restoran baru yang bernama Thyme Contemporary Cafe. Belajar dari kegagalan sebelumnya, mereka berdua akhirnya pelan-pelan bisa menjalankan operasional restoran dengan baik. David tetap menjadi kepala koki sementara Dawn menjadi manajer sekaligus pelayan di restoran itu. Dengan keahlian David dalam membuat resep masakan baru serta pembawaan Dawn yang humoris, banyak nih pelanggan yang sangat puas dengan pelayanan mereka. Sehingga restoran itu selalu ramai pengunjung dan kehidupan mereka pelan-pelan stabil secara finansial. Tapi setelah beberapa tahun, rupanya David dan Dawn merasakan tekanan hebat dalam menjalankan usaha mereka, sehingga mereka berdua lebih sering bertengkar meskipun di depan para pelanggan. Di tanggal 18 Oktober 2009, Dawn yang berusia 39 tahun sudah tidak terlihat lagi di restorannya. Meskipun saat itu mobilnya Dawn masih terparkir di depan restoran, namun handphonenya juga ikut menghilang. Setelah beberapa hari Dawn tidak ada kabar, sahabat Dawn yang bernama Karen Pedersen langsung khawatir, guys, karena rupanya Karen ini didiagnosa mengidap kanker dan sudah janjian dengan Dawn untuk menemaninya check up ke rumah sakit. Sehingga dia menanyakan pada David kemana Dawn pergi. Saat itu David bilang kalau Dawn pergi meninggalkan restoran setelah mereka bertengkar hebat dan hanya membawa handphonenya tanpa memberitahu kemana dia pergi. David juga bilang dia tidak berusaha mencari Dawn karena dia masih kesal dengan Dawn dan yakin kalau Dawn paling akan pulang kembali beberapa hari setelah menginap di rumah temannya. Walaupun Karen sudah mendapatkan penjelasan dari David, rupanya dia tidak percaya begitu saja, guys. Hingga 3 minggu kemudian, di tanggal 9 November 2009, Karen menceritakan kecurigaannya pada suaminya dan salah satu temannya Dawn bernama Joe. Lalu dia mengajak mereka untuk melaporkan dugaan hilangnya Dawn ke kantor polisi. Sampai di sana petugas bilang kalau yang bisa melaporkan orang hilang hanyalah pihak
pihak keluarga saja. Di situ Karen langsung menelpon adiknya Don dan menceritakan semuanya lalu minta dia datang ke kantor polisi untuk mengajukan pengaduan. Akhirnya laporan orang hilang itu diterima polisi dan mereka mulai melakukan penyelidikan. Di tanggal 11 November 2009, petugas memanggil David ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Dan ditanyalah kenapa dia tidak melaporkan hilangnya Don dari awal. David bilang kalau sebenarnya dia mau melapor tapi dia masih yakin nih kalau Don akan pulang setelah menenangkan diri. Apalagi dia juga menunjukkan pada polisi adanya 6 pesan teks dan miss call dari nomornya Don. Dua anaknya David yang datang dari South Carolina dan membantunya di restoran setelah Don pergi juga bilang kalau SMS dan panggilan telepon itu memang berasal dari ibu sambung mereka. Nah, diam-diam petugas langsung melakukan penyelidikan terkait catatan aktivitas nomor handphonenya Don. Di sisi lain, Karen dan sahabatnya juga menunjukkan pada polisi kalau dia menerima SMS dari Don. Tapi yang bikin mereka curiga, Don yang punya nama panggilan khusus Pixie ternyata menulis dalam SMS itu dengan ejaan yang salah bertuliskan Pixie double E. Karen dan sahabatnya ya curiga dong, masa iya ada orang yang nulis nama panggilannya sendiri salah-salah? Belum lagi Karen juga bilang ke polisi bahwa sebenarnya waktu Karen datang ke restoran mencari Don, Karen melihat tangannya David ini sudah diperban dan suaminya Karen juga melihat ada luka di kepalanya David. Nah, waktu ditanya, David bilang kalau luka di tangannya karena digigit oleh tupai waktu dia tidak sengaja terbentur batang pohon. Sebenarnya ada nih satu orang lagi yang diperiksa petugas terkait hilangnya Don. Dia adalah Joe, pemilik bengkel motor yang letaknya tepat di seberang restoran milik David. Biasanya Don akan mampir ke bengkel motornya Joe untuk sekedar mengobrol sambil bermain-main dengan anjingnya. Tapi tumben-tumbenan sejak hari Minggu itu Don sudah tidak pernah terlihat lagi. Sempatlah Joe ini tanya ke David kemana Don pergi, tapi David malah bercanda dengan bilang kalau dia sudah memecat istrinya dari restoran. Dan di situ David juga tidak menunjukkan kekhawatiran apapun guys. Beberapa hari kemudian muncullah seorang wanita asing yang menggantikan posisi Don di restoran itu. Tapi anehnya, walaupun Don tidak ada di restoran, mobilnya tetap terparkir di sana. Tapi karena Joe merasa dia terlalu overthinking, jadi Joe tidak melaporkan kecurigaannya pada siapa-siapa. Hingga akhirnya datanglah Karen, sahabatnya Don, yang diam-diam mengutarakan kecurigaannya juga. Disinilah mereka langsung sama-sama sepakat melapor ke polisi. Waktu rumor tentang hilangnya Don mulai menyebar, sebenarnya ada nih salah satu reporter yang sempat meliput berita ini dan siap diterbitkan di majalah. Tapi entah kenapa alasannya, berita itu tidak jadi terbit guys. Namun dari kesaksian-kesaksian beberapa orang inilah polisi mulai curiga dengan David. Akhirnya dicarilah transaksi keuangan Don di rekeningnya setelah dia hilang. Kalaupun Don pergi selama hampir 1 bulan, pastinya Don seenggaknya sekali atau 2 kali melakukan transaksi kan. Tapi waktu diperiksa, ternyata rekeningnya Don sama sekali tidak ada transaksi. Belum lagi, detektif juga yang tadi memeriksa catatan aktivitas nomor handphonenya Don juga menemukan kalau sinyal terakhir handphonenya Don berada di dekat restorannya sendiri. Dan panggilan telepon maupun SMS yang diterima oleh David juga tadi dikirim dari lokasi di dekat restorannya sendiri guys. Karena polisi sudah curiga dengan David, akhirnya David diminta untuk menjalani tes poligraf dan rupanya David setuju. Karena polisi takut salah langkah, akhirnya mereka mengubah taktik pendekatan pada David dengan menyewa seorang reporter yang tadi sudah sempat meliput berita hilangnya Don. Disuruhlah reporter itu untuk mewawancarai David. Nah, awalnya David tampak santai waktu diwawancarai dan dia bilang kalau dia tidak menyembunyikan apa-apa. Tapi waktu reporter ini tanya ke David, "Do you love your wife?" Apakah kamu mencintai istrimu? Jawaban David malah, "Yes, I did." Like, what? Kenapa tiba-tiba David menggunakan kata did? Sebuah kata bentuk lampau dalam bahasa Inggris. Jadi petugas juga langsung mikir nih, kalau dia pakai kata did, berarti David pernah cinta sama istrinya tapi sekarang udah nggak cinta lagi. Atau David pernah cinta sama istrinya tapi istrinya saat ini udah nggak ada lagi. Tapi hal ini masih sekedar asumsi polisi guys, karena beberapa hari setelah wawancara itu tidak ada satupun bukti yang dapat memberatkan David. Beberapa hari kemudian David mulai memperkenalkan pacar barunya yang bernama Kathy Galden. Kathy inilah wanita yang dilihat oleh Joe dan menggantikan posisi Don di
restoran itu. Tapi waktu David dipanggil lagi oleh reporter tadi untuk klarifikasi, David menolak guys. Dia bilang dia tidak mau tampil lagi di hadapan publik. Nah, detektif yang terus mencari aktivitas Don ini tetap tidak menemukan apa-apa. Tidak ditemukan adanya transaksi bank, pelanggaran hukum, pelanggaran lalu lintas, atau rekaman CCTV yang menunjukkan keberadaan Don. Yang pada akhirnya membuat detektif menyerahkan kasus hilangnya Don kepada detektif yang mengurus kasus pembunuhan. Rupanya penyelidikan atas kasus hilangnya Don ini memakan waktu hingga berbulan-bulan lamanya. Bahkan sampai 1 tahun setelah Don hilang, tidak ada perkembangan lebih lanjut. Suatu hari, Joe, teman sekaligus tetangga restoran Don, kembali ke kantor polisi dan melaporkan kecurigaannya pada David dan Kathy. Karena pagi itu dia melihat David dan Kathy membuang semua pakaiannya Don di tempat sampah depan restoran mereka. Petugas langsung menyelidiki laporan itu dan menemukan kalau Kathy sudah tinggal di rumah David sejak Don tidak ada di sana. Karena semakin curiga ada yang tidak beres, akhirnya petugas mengeluarkan surat perintah penggeledahan pada tanggal 1 Oktober 2010 dan langsung menggeledah rumah David. Di sana petugas mendapatkan jawaban dari David alasan untuk membuang semua barang Don karena Don sudah tidak pulang lagi ke sana. Petugas juga sebenarnya mendapatkan bercak noda darah kering yang sudah dibersihkan di sekitar dinding dapur rumah itu dan mereka sempat mengambilnya untuk diperiksa DNA-nya. Tapi karena noda itu sudah lama, sudah kering dan sempat dibersihkan, petugas gagal mendapatkan hasil DNA-nya. Selama penyelidikan kasus hilangnya Don berlangsung, anak perempuan David dari hasil pernikahan pertamanya yang bernama Jackie Vince memang beberapa kali sering datang ke Los Angeles dan menginap beberapa hari di rumah ayahnya, serta ikut membantu David di restoran. Karena petugas sudah menemui jalan buntu untuk melakukan penyelidikan selama 1 tahun lebih, akhirnya petugas mendekati Jackie, anak perempuannya David. Rupanya, Jackie juga buru-buru pulang lagi ke Los Angeles waktu dia dijadwalkan hadir di kantor polisi untuk dimintai keterangan. Di sini, polisi langsung curiga kalau sebenarnya Jackie juga mungkin tahu apa yang terjadi pada ibu sambungnya. Nah, polisi tidak kehilangan akal guys. Polisi juga menelpon pacar Jackie di Los Angeles. Rupanya, pacarnya Jackie bilang ke polisi kalau dia juga sebenarnya curiga bahwa Jackie menyembunyikan sesuatu. Akhirnya petugas meminta kerja sama pacarnya Jackie untuk membujuk Jackie memenuhi panggilan polisi. Untungnya, di tanggal 22 Februari 2011, Jackie datang ke kantor polisi Kota Lomira bersedia diinterogasi. Waktu Jackie diinterogasi, dia langsung menangis guys. Karena apa? Karena rupanya ayahnya baru mengaku pada Jackie beberapa bulan sebelumnya kalau dialah yang membunuh ibu sambungnya. David bilang ke Jackie kalau pembunuhan itu tidak disengaja karena pertengkaran masalah uang. Dan David juga bilang ke Jackie kalau tidak ada seorang pun yang dapat menemukan jasadnya Don. Waktu itu Jackie tidak mau bertanya lebih lanjut tentang pembunuhan itu karena Jackie tidak mau terlibat langsung dengan masalah ayahnya. Setelah keluar dari ruang interogasi, Jackie langsung menelpon ayahnya dan mengaku sudah memberitahu semuanya pada polisi. David pun marah, langsung menutup teleponnya. Tak lama kemudian, David nelpon lagi nih dan bilang ke Jackie supaya Jackie jangan bilang ke siapa-siapa tentang pengakuannya dan Jackie harus segera mencari pengacara. Tanpa disangka, rupanya petugas kepolisian diam-diam sudah merekam percakapan telepon antara Jackie dan juga ayahnya David. Disinilah polisi merasa memiliki bukti kuat untuk menjadikan David tersangka kasus pembunuhan istrinya sendiri. Besoknya di tanggal 23 Februari 2011, waktu David baru bangun pagi-pagi, dia dikejutkan dengan koran baru yang dia baca pagi itu yang memuat berita tentang dirinya dengan judul "Wanita Lomita yang hilang dipercaya sudah meninggal". Dan dari isi koran itu, dia dinyatakan sebagai tersangka utama dalam kasus ini. Karena panik, David langsung mengajak Kathy untuk melarikan diri guys. Mereka mengendarai mobil menuju ke sebuah pedesaan. Dan rupanya di belakang, polisi sudah mengikuti mereka. Karena Kathy melihat David semakin gelisah dan hilang kendali, apalagi sempat beberapa kali mobilnya mau masuk jurang. Akhirnya Kathy langsung merebut kemudi mobilnya David hingga akhirnya David menghentikan mobilnya. Nah, saat itu juga David langsung keluar mobil dan melarikan diri ninggalin Kathy guys. Meskipun Kathy mencoba menahan David, rupanya David tetap berusaha kabur
kabur lalu melompat ke jurang untuk melarikan diri. David sempat jatuh dari jurang setinggi 24 meter dan ajaibnya David masih selamat, tapi dia sudah tidak bisa melarikan diri karena dia mengalami patah kaki dan pinggul, sehingga dia langsung dibawa polisi ke rumah sakit dan harus menjalani pemulihan selama 4 bulan sebelum akhirnya dia diseret ke pengadilan. Petugas yang sudah menetapkan David sebagai tersangka langsung mengeluarkan surat perintah penggeledahan untuk menggeledah dan membongkar restoran milik David. Tapi sayangnya polisi juga tidak menemukan apa-apa guys. Mereka tidak menemukan sisa-sisa jasadnya Don di sana. Sehingga petugas mendatangi David untuk mengakui semuanya. Akhirnya David pun mengakui bahwa dia memang sudah membunuh istrinya sendiri. Di tanggal 17 Oktober 2009, David baru pulang dari restoran dan ingin beristirahat. Rupanya sesampainya di rumah, dia bertengkar dengan istrinya karena Don tidak terima kalau dia sudah dituduh mencuri uang dari restoran. Memang beberapa hari sebelumnya, David sempat bilang nih ke salah satu temannya kalau dia curiga dengan Don mencuri uang di restoran mereka. Pertengkaran itu membuat David kesal dan dia langsung mengikat Don dengan tali dan menyumpal mulutnya dengan lakban. Setelah itu David pergi nih ke kamar tidur dan meninggalkan istrinya yang terikat semalaman. Keesokan harinya di tanggal 18 Oktober 2009, dia kaget karena istrinya sudah tidak bernyawa. David sempat panik dan berpikir untuk mundur karena dia bingung jenazah istrinya mau diapakan. Dia pun berbaring di sebelah jenazah istrinya sampai malam. Untuk menghindari kecurigaan, dia pun membawa jenazahnya Don ke restoran. Dan selama 4 hari itu, dia memotong tubuhnya Don di dapur restorannya, lalu semuanya dimasak. Dan dia mencemplungkan daging-daging masak itu ke dalam cairan asam pekat untuk meleburkan semuanya. Dia pun membuang sisa-sisa yang seperti bubur itu di kantong-kantong sampah makanan supaya tidak bisa ada yang terdeteksi lagi guys. Dalam persidangan yang berlangsung, David menyatakan penyesalannya di depan semua keluarga korban dan mengaku bersalah. Dia bilang kalau dia tidak bermaksud membunuh istrinya. Itu hanya sebuah kecelakaan. Meskipun persidangan dinyatakan selesai, tapi masih ada pertanyaan yang mengganjal tentang bagaimana sebenarnya Don meninggal. Apakah dia meninggal karena sesak napas selama mulutnya disumpal, atau mungkin David sudah melakukan hal yang lebih kejam lagi? Sayangnya karena jasadnya Don tidak pernah ditemukan, maka penyebab kematian Don yang sebenarnya tidak bisa terungkap. Di tahun 2012, David yang saat itu berusia 49 tahun dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat 2 dan dia dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Sampai sekarang keluarga masih merasa sedih karena jasadnya hilang entah kemana dan Don tidak bisa menerima upacara pemakaman yang layak. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lewatkan kasus menarik lainnya dari channel ini dan kita ketemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa.